Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitriana dengan NIM A1E11944 akan menjelaskan manajemen konseling sekolah, materi dari awal sampai dengan akhir. Baik, langsung saja penjelasan yang pertama. Konsep dasar program BK komprehensif. Definisi program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu semua siswa dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin yang secara utuh melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, layanan program bimbingan dan konseling komprehensif meliputi 1 visi, 2 misi, 3 tujuan, 4 fungsi, fasilitas, sasaran, kegiatan, strategi, personal, dan evaluasi. Selanjutnya, BK komprehensif memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ruang lingkup yang menyeluruh. Kedua, dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan. Dan ketiga, tujuannya pengembangan potensi peserta didik. Tujuan BK komprehensif di sekolah agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Selanjutnya ada premis dasar untuk mencapai tujuan BK. 1. Kompatibel, yaitu BK harus selalu diarahkan untuk membantu peserta didik dalam pencapaian standar kompetensi. 2. Perkembangan, yaitu upaya memfasilitasi peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi mandiri dan optimal. 3. Team building approach, yaitu BK bersifat kolaboratif antar staf BK, memberikan pelayanan konsultatif dengan guru, administrasi sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat lainnya. Yang keempat, sistematis. Program BK merupakan proses yang sistematis dan dikemas melalui tahap-tahap perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan yang kelima, ada pemimpin dengan visi misi BK, yaitu program BK harus dikendalikan oleh kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang kuat tentang BK. Selanjutnya ada 4 prinsip pelaksanaan dan pengembangan program BK menurut Van Hoos, yaitu yang pertama, diri individu mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya. 2. Bimbingan merupakan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. 3. Bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Keempat, pelayanan unik yang dilaksanakan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan dan analisis SWOT atau SWOT. Definisi analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpul informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat atau kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan atau goals and objectives yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan BK dirancang dan dikembangkan. Selanjutnya, tujuan analisis kebutuhan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Tujuan melakukan analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui topik-topik materi pelajaran yang benar-benar dibutuhkan peserta didik, format materi sajian yang dibutuhkan, model sajian materi pelajaran yang efektif, dan topik materi pelajaran yang tepat untuk disajikan. Selanjutnya, langkah-langkah analisis kebutuhan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada pengumpulan informasi,
identifikasi kesenjangan, analisis performance, identifikasi hambatan dan sumber, identifikasi karakteristik siswa, identifikasi prioritas dan tujuan, dan merumuskan masalah. Kemudian pelaksanaan analisis kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu kegiatan mengelompokkan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Yang kedua, kegiatan analisis, yaitu pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Selanjutnya, definisi analisis SWOT atau SWOT, yaitu analisis SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Stanford University. Melalui analisis SWOT, dapat melakukan identifikasi faktor internal yaitu strength dan weakness, dan faktor eksternal yaitu opportunity dan threat dari organisasi secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru. Oleh karena itu, perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal, menurut Dyson 2002. Selanjutnya, komponen SWOT secara rinci. Yang pertama, strength, yaitu lambangnya adalah S, merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan. Yang kedua ada weakness atau W, merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan kelemahan. Yang ketiga ada opportunity atau O, yaitu kesempatan yang datang dari luar organisasi atau bisnis. Dan yang terakhir ada threat, yaitu elemen yang datang dari luar yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis. Selanjutnya, prosedur penyusunan program BK komprehensif dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, menentukan komponen program, bidang layanan, dan rencana operasional atau action plan. Nah, berikut penjelasan secara singkat mengenai prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama, rasional, yaitu rumusan dasar pemikiran tentang urgensi BK dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan BK dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, dan hal lain yang dianggap relevan. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan BK yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Yang ketiga ada visi dan misi. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkannya program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Selanjutnya, yang keempat ada deskripsi kebutuhan, yaitu rumusan hasil need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati secara bersama. Yang kelima ada tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Perumusan tujuan BK dapat merujuk pada SKKPD. Yang keenam ada bidang layanan. BK pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada hakikatnya,
Perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu, peserta didik, atau konseli. Yang ketujuh ada rencana operasional atau action plan, yaitu rencana kegiatan yang diperlukan untuk menjamin peluncuran program BK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah atau madrasah maupun luar sekolah atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Dan yang terakhir, menentukan komponen program. Komponen program meliputi komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. Nah, ini ada rencana kegiatan atau action plan BK. Jadi di sini ada beberapa tabel mengenai rencana kegiatan yang isinya ada bidang layanan, komponen layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, dan evaluasi. Nah, tabel ini untuk mempermudah seorang konselor dalam membuat rencana kegiatan BK di sekolah. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Kedua, menentukan kriteria evaluasi. 3, memilih instrumen penilaian. 4, analisis data. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Selanjutnya, akuntabilitas bimbingan dan konseling. Definisi akuntabilitas secara umum, menurut Bukhari pada tahun 2007, akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Menurut Budi pada tahun 2013, akuntabilitas memiliki 2 tujuan utama, yakni tujuan politik dan tujuan operasional. Tujuan politik atau political purpose menunjukkan akuntabilitas sebagai suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan tujuan operasional atau operational purpose merujuk akuntabilitas sebagai mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Selanjutnya, akuntabilitas dalam BK. Akuntabilitas BK merujuk pada pengungkapan informasi program konseling sekolah dan hasil-hasil evaluasi yang dicapai dengan stakeholder. Pemahaman ini senada dengan pendapat Kobia and Henderson pada tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas dapat dilihat dalam program-program konseling yang berbasis data maupun berbasis hasil. Dahir dan Stone 2011 juga menjelaskan hal serupa, bahwa akuntabilitas merupakan upaya untuk menyediakan dokumentasi keefektifan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan profesional. Tujuan akuntabilitas dalam BK dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Terkait hal ini, strategi akuntabilitas dilakukan untuk: pertama, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. 2, menilai dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, menunjukkan keefektifan program konseling sekolah. 2, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Tujuan ketiga yaitu untuk menilai dan mengevaluasi program. Konselor perlu melihat keefektifan program BK. Dan yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Selanjutnya, manfaat akuntabilitas dalam BK. Yang pertama, akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Informasi ini dapat digunakan untuk mengubah tujuan serta metode pelaksanaan program. Kedua,
Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. Data juga digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang masih membutuhkan peningkatan. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder, termasuk siswa, orang tua, dan guru. Dan yang terakhir yaitu informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Selanjutnya, komponen akuntabilitas dalam BK. Furqon dan Badrujaman pada tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas yaitu 1. Menerima tanggung jawab, 2. Komunikasi, 3. Penjelasan kepada stakeholder, 4. Umpan balik, dan yang terakhir perbaikan program. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.